Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya rindu bagikan firman Tuhan. Saya beri judul The GOAT, atau istilahnya The Greatest of All Time. Bang Isra udah, apaan kok ada The GOAT? Atau istilahnya yang terbaik sepanjang masa. Nah, Bapak Ibu Saudara, biasanya kalau kita dengar kata GOAT itu, apa yang biasa kita lihat dalam kehidupan kita. Kalau kita dengar kata GOAT itu kan biasanya kita dengar kata GOAT ini yang keluar kan ya, kambing ya. Tapi ternyata kalau kita search GOAT, nah kemarin ada juga orang yang baru saja retire dari football. Namanya siapa? Ada yang tahu ini siapa namanya? Tom Brady. Luar biasa, pasti udah lama di Amerika ya. Greatest of all time. Jadi the GOAT itu bukan kambing, tapi namanya the greatest of all time. The greatest of all time, atau yang terbaik sepanjang masa. The greatest of all time, atau yang terbaik sepanjang masa. Nah, kalau di dalam olahraga football kayaknya tidak ada yang komplain ya. Maksudnya semua orang kayaknya sudah sepakat, oh Tom Brady ini the GOAT. Ada yang punya pendapat lain? Kayaknya nggak ada ya. Dia memang yang terbaik dan kemarin dia baru retire. Tapi kalau dalam olahraga yang lain, misalnya olahraga bola gitu ya, mana yang the GOAT ini? Yang ini, siapa tahu ini? Siapa namanya? Atau yang ini, gitu kan? Siapa nih? Siapa yang tim rasa the GOAT itu Cristiano Ronaldo? Angkat tangan. Wah, Cristiano Ronaldo. Lionel Messi? Messi. Sisanya yang nggak nonton bola. PSMS Medan. Atau kalau misalnya dalam bola basket, ada yang tahu siapa ini? Nah, ini LeBron James nih. Atau yang ini, yang the GOAT. Nah, ini masih disputable, orang masih tahu yang mana yang the GOAT ya. Bisa karena kalau LeBron James sebenarnya secara statistik dia sudah melebihi Michael Jordan. Secara statistik dia sudah melebihi Michael Jordan. Tapi kenapa masih disputable? Karena Michael Jordan udah menang 6 kali. LeBron James udah masuk final 11 kali baru menang 4. Jadi masih undisputable. Nah, ini kita lagi bicara the greatest of all time di bidang olahraga. Ya, di bidang olahraga. Nah, kalau kita melihat dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, ternyata pandangan Tuhan Yesus mengenai greatness, mengenai yang terbesar, itu berbeda dengan pandangan dunia. Jadi kalau pandangan dunia, pastinya kalau kita melihat atlet-atlet ini kenapa bisa disebut GOAT? Karena statistiknya bagus. Menang pertandingan berapa kali ya, ngegolin berapa kali, skor berapa kali, menang NBA berapa kali. Itu bisa statistiknya bisa kita lihat. Dan semakin besar nilai kita di mata dunia, semakin besar achievement kita, kemenangan kita di dunia ini yang menurut dunia, oh berarti kamu great. Kalau kamu mencapai ini, kamu punya pencapaian ini, itu berarti kamu great. Tapi apa yang Tuhan Yesus katakan mengenai greatness, mengenai siapa yang terbesar, itu ternyata berbeda. Mari kita buka firman Tuhan dari Lukas 22, 24 sampai dengan 27. Lukas 22, 24 sampai dengan 27. Kita baca sama-sama. Who is the greatest? Nah, Bapak Ibu Saudara, sebentar sebelum kita baca, kita lihat dulu konteksnya. Jadi, dua murid Yesus saat itu sedang bertengkar. Sedang bertengkar, siapa yang paling baik? Siapa yang terbesar? Wah, bisa begitu ya murid-murid Tuhan? Bisa juga. Siapa yang terbesar? Mungkin dalam pelayanan juga kalau kita pernah dengar, oh dalam pelayanan kok ada ya bisa ya ribut-ribut seperti itu. Nah, Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya seperti ini. Nah, ini saya bacakan aja Bapak Ibu Saudara. Terjadilah
Juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus, siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Nah, Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah. Rakyat mereka dan orang-orang yang menjalankan kuasanya atas mereka disebut pelindung-pelindung. Nah, jadi Tuhan Yesus mulai menganalogikan, kalau di dunia ini yang memerintah, yang terbesar adalah raja-raja. Karena dia bisa memerintah rakyatnya. Kita baca next berikut. Ayat 26. Tetapi kamu tidaklah demikian. Sudah ada di situ, luar biasa. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Dari sini kita bisa lihat, ternyata yang terbesar di mata Tuhan itu bukan yang terkuat. Tapi yang terbesar adalah sebagai yang paling muda. Jadi Bapak Ibu Saudara, di zaman 2000 tahun lalu, nggak tahu apakah masih di budaya kita juga mungkin masih ada ya, yang namanya senioritas. Semakin tua pastinya semakin dihormati, semakin muda malah semakin tidak dihormati. Itu begitu. Makanya Tuhan mengembalikan. Dia bilang apa Tuhan Yesus? Yang terbesar hendaklah menjadi sebagai yang paling muda. Jadi yang paling muda sebenarnya itu mau dari dulu sampai sekarang tetap tidak begitu dianggap. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Yang paling besar haruslah menjadi yang paling muda. Dan apa yang berikut? Pemimpin sebagai pelayan. Pemimpin sebagai pelayan. So, Bapak Ibu Saudara, di dalam dunia zaman dulu 2000 tahun lalu sampai sekarang juga yang namanya pemimpin itu konotasinya dilayani. Namanya pemimpin itu harus dilayani. Tetapi Tuhan bilang apa? Pemimpin harus menjadi pelayan. Mungkin kita sudah, apalagi di dunia kekristenan atau bahkan di dunia marketplace juga sudah biasa mendengar ya. Yang menjadi pemimpin harus melayani. Itu sudah ada terpatri dalam pikiran kita. Pemimpin harus melayani. Tapi pada kenyataannya yang terjadi adalah pemimpin dilayani. Begitu bos, ya dilayani. Bos memerintah. Tapi ya namanya pelayan ya mengikuti. Nah, inilah yang Tuhan bilang, dibalikan semuanya, malah menjadi pemimpin sebagai pelayan. Nah, di ayat berikutnya, sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Siapa yang lebih besar? Bukankah dia yang duduk makan? Ini bicara soal pelayan ya. Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Wow. Tuhan Yesus bilang bahwa aku ini yang terbesar, tapi aku mau melayani. Jadi yang terbesar di dalam kerajaan sorga adalah bukan yang punya statistik banyak, tetapi yang mau melayani. So intinya itu. Biar Yesus mengajari murid-muridnya agar murid-muridnya mengingat bahwa kalau kamu mau jadi yang paling besar, kamu harus mau melayani. So Bapak Ibu Saudara, kita di Indonesia punya peribahasa begini ya, di atas langit masih ada langit ya. Di atas langit masih ada langit. Kenapa ada peribahasa seperti itu? Ada yang tahu apa artinya? Artinya ya memang kalau di atas langit masih ada langit. Kalau kita sudah jadi orang besar, ternyata masih ada lagi orang lebih besar di atas kita. So, kenapa? Apa maksudnya peribahasa itu? Saya percaya maksudnya adalah kita harus jadi orang yang humble. Dengan posisi kita bukannya kita sombong, bukannya kita arogan, tetapi kita harus humble, kita harus rendah hati. Dan terlebih lagi, kita harus melayani orang. Firman Tuhan bahkan di Lukas 14 ayat yang 11, bisa dibuka. Firman Tuhan berkata seperti ini. Ayo kita baca sama-sama yuk. Lukas 14 ayat 11 ada di sini. 3, 2, 1. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Tuhan Yesus sedang menggoncang tatanan dunia 2000 tahun yang lalu. Dan Tuhan Yesus yang sama juga, pengajarannya juga menggoncang dunia yang sekarang. Bapak Ibu Saudara, kenapa sih Tuhan Yesus itu disalib?
Kenapa Tuhan Yesus itu menjadi musuh banyak penguasa-penguasa 2000 tahun yang lalu? Karena Tuhan Yesus mengajarkan suatu kebenaran kerajaan yang, apa istilahnya, sungsang ya, kerajaan yang terbalik begitu. Upside down kingdom. Inilah yang membuat para penguasa-penguasa, pemegang otoritas saat itu takut kekuasaannya hilang. Terutama pembesar-pembesar agama saat itu takut kekuasaannya hilang karena ada keselamatan lain di luar dari ya ini tadi, melakukan banyak sekali ritual-ritual keagamaan. Tadinya kalau orang mau selamat masuk surga, dia harus mempersembahkan ke bait Allah. Dan hanya ke bait Allah saja. Di luar bait Allah nggak bisa. Dan keselamatan itu hanya untuk orang Yahudi saja. Bukan orang Yahudi nggak bisa. Jadi ketika Yesus bilang ada keselamatan di luar bangsa Yahudi, wah, betapa pemimpin-pemimpin orang Yahudi itu langsung kebakaran jenggotnya. Wah, ada yang seperti ini ya. Makanya Yesus dihukum mati saat itu. Tapi luar biasanya, Yesus adalah Tuhan. Dia tahu kebenaran. Nah inilah yang kita harus ingat. Saat ini juga kita tahu bahwasannya di dunia ini banyak sekali istilahnya orang yang mengejar yang namanya status begitu. Orang yang mengejar kekayaan, orang yang ingin mencari lebih lagi. Dan saya sadar ini sebenarnya pesan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu sama pesan Tuhan Yesus pada hari ini juga sama. Mari sama-sama kita lihat bahwa kebesaran kita itu bukan dengan akumulasi apa yang kita dapatkan, tetapi apa yang kita bisa berikan. Tapi apa yang kita bisa berikan, khususnya dalam konteks pelayanan. So, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini pesannya sederhana. Tuhan Yesus mengajarkan kita bagaimana kita harus melayani. So, masih ingat visi ILC kemarin, minggu lalu? Kita punya visi menjadi apa? Keluarga dengan iman Kristen yang memberikan bantuan spiritual fisik kepada masyarakat di Philadelphia. Bantuan ya, kita membantu, bukan menyediakan semuanya. Cukup membantu sudah cukup, karena ini adalah pelayanan kita. Spiritual dan fisik kepada masyarakat di daerah Philadelphia. So ini yang menjadi visi kita, dan ini yang kita lakukan. Oh, mindset kita sebagai anak-anak Tuhan adalah melayani, itu aja. Fisik apa? Ya udah, kalau kita perlu bantuan, kita kerja di sini adalah pelayanan kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Karena itu fisik kita. Kita lakukan itu sebagai pelayanan, dan saya percaya percayalah, jangan cuman lakukan untuk uang. Tapi lakukan itu untuk melayani. Lakukan untuk melayani. Lakukan untuk melayani. Bukan lakukan untuk uang. Percayalah, uang mau seberapa banyak itu juga nggak akan akan habis begitu ya. Ya habis juga sih pasti. Nggak akan selesai, nggak akan pernah puas. Tapi mari kita sadari bahwa setiap kali kita pergi ke pabrik, setiap kali kita pergi ke salon, setiap kali kita bekerja begitu, oh ini saya mau melayani Tuhan. Saya mau melayani Tuhan. Itu bicara soal apa? Pelayan bantuan fisik. Dan akhirnya ya pastinya kita dikasih gaji dong ya. Tapi kita nggak fokus ke situ. Fokus kita adalah kepada Tuhan. Firman Tuhan bahkan di Yeremia 29 berkata, usahakanlah kesejahteraan kotamu, karena kesejahteraan kotamu itu juga adalah kesejahteraan kita semua. So kita bekerja, kita punya role, apa yang kita bisa bantu? Secara fisik, ya kita lakukan. Bukan karena, nanti kalau saya beri bantuan, nanti saya juga nanti bakal dapat bantuan. Enggak. Jangan lihat seperti itu, tapi lihat ini adalah sebagai suatu pelayanan. Layani saja, jangan berharap kembali. Ibarat apa? Sang surya yang menyinari dunia, lagu itu ya. Tapi itulah yang harus kita lakukan. Nah, bantuan fisik nggak usah dibilang lah. Kita semua udah lakukan ini. Tapi mari mindset kita berubah. Ini adalah pelayanan kita. Nah, bantuan spiritual apa nih? Ya ini dia, kita adalah bagian dari gereja, kita adalah bagian dari anak-anak Tuhan. Jangan takut
untuk berikan bantuan secara spiritual. Istilahnya seperti apa? Mau didoain nggak? Nah, seperti itu. Atau kira-kira bukannya menghakimi, tapi membantu. Ayo kita kita ada ini nih, ada persekutuan doa nih, kita ada ibadah nih. Kamu udah ke gereja belum? Kamu udah punya komunitas rohani belum? Jangan langsung mengajak dia, tapi marilah jadi gereja itu buat dia dulu untuk sementara. Bangun hubungan. Nah, ini adalah bagian kita melayani secara spiritual. So, banyak hal yang bisa kita perdalam dari sisi itu. Nah, untuk di gereja juga, kira-kira apa sih? Kita semua di sini sudah punya pelayanan masing-masing ya. Ada yang masak, ada yang beres-beres, ada yang main musik, ada yang mengatur keuangan. Saya percaya kita semua udah punya bagian masing-masing. Nah, siapa yang belum punya bagian nih? Nah, langsung, saya mau apa nih? Ini bagian saya apa? Langsung, karena kita semua di sini melayani. Dan Tuhan bilang, siapa yang mau menjadi terbesar, dia harus mau melayani. So, Bapak Ibu Saudara, balik lagi ke olahraga. Tadi kita awali sama olahraga, balik lagi sekarang kita ke olahraga. Zaman dulu, di kebudayaan Greko-Romawi ya, kebudayaan Yunani Romawi saat itu, dan ini kebudayaan yang juga ada di wilayah di mana Yesus melayani. Olahraga saat itu 2000 tahun lalu sama sekarang, olahraga itu mirip-mirip ternyata. Masih punya kemiripan. Semua suka olahraga. Semua suka yang namanya khususnya di sini wanita-wanita suka olahraga nggak sih? Olahraga suka ya, suka nonton lah ya, nonton olahraga. Tapi apalagi pria-pria, bapak-bapak itu suka sekali olahraga, nonton olahraga. Karena apa? Ada adrenalinnya kita naik gitu, karena kita senang beraktivitas. Nah, sama halnya dengan 2000 tahun lalu, sama. Oleh sebab itu Rasul Paulus juga ketika dia menulis suratnya kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus berusaha untuk menganalogikan olahraga dengan pelayanan yang Yesus lakukan. Pelayanan yang Yesus lakukan, Rasul Paulus berusaha untuk mengajarkan kepada jemaat yang di Korintus. Ini loh, pelayanan yang kita harus kerjakan itu harus sama gigihnya dengan orang yang sedang berolahraga, orang yang sedang bertanding. Oleh sebab itu dia tulis di 1 Korintus 9 ayat 27 firman-Nya seperti ini. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapatkan hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi nanti jam berapa ya Super Bowl? Jam 6 ya? 6:30 ya? 6:30 Super Bowl ya, kita nonton. Mungkin ibu-ibu mau makan-makan di luar ya. Bapak-bapak mau Super Bowl nonton ya. Nah, setiap kali kita nonton pertandingan olahraga, kalau basket ya oke lah. Tapi kalau Super Bowl itu kan full kontak ya. Kita lihat betapa orang. Nah, Rasul Paulus berusaha untuk menganalogikan ini sebagai sebuah pelayanan. Setiap kali kita mau melayani, kita lihat itu, pemain-pemain football itu, begitu mereka punya determinasi yang tinggi, begitu mereka punya fokus yang tinggi, begitu mereka punya semangat yang tinggi untuk bisa memenangkan sebuah pertandingan. Nah, ini juga yang harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan dalam melayani, baik di dunia maupun secara spiritual. Nah, kegigihannya itu maka Tuhan bilang, Rasul Paulus bilang, aku bukan petinju yang sembarangan memukul. Ini bicara soal apa? Fokus.
Larilah begitu rupa, bicara soal apa? Determinasi. Dalam melayani, jangan cepat menyerah. Dalam pelayanan kita, jangan cepat menyerah. Sama, dalam pelayanan kita harus fokus. Apa yang sudah Tuhan percayakan ya ke dalam hidup kita? Fokus sama hal itu. Dan ini juga bicara berlari tanpa tujuan. Nah, ini bicara soal visi kita. Kita melakukan ini tuh bukan karena apa-apa, tapi karena kita punya tujuan. Kita mau menggenapi visi yang Tuhan percayakan dalam kehidupan komunitas kami. Kita mau menjadi garam dan terang. Nah, bagaimana kita sebagai gereja ILC menjadi garam dan terang di komunitas Philadelphia? Determinasi. Kita harus punya determinasi, kita harus punya fokus. Kita jangan pernah give up. Dan biarpun saya sudah lihat, kita sudah lakukan itu, tapi percaya, setiap kali kita konsisten, kita pasti akan memperoleh bukan cuma mahkota dunia, tapi firman Tuhan bilang mahkota yang abadi. So, pekerjaan kita sekarang mungkin kelihatannya kayak sulit ya, kayak susah gitu ya. Kok kayaknya segini-segini aja. Kok kayaknya kurang maksimal begitu ya. Orang datang dan pergi. Orang datang dan pergi. Bagaimana caranya? Saya mau pastikan, saya mau ingatkan kita semua, tetap setia. Tetap punya fokus, tetap punya determinasi, tetap semangat. Dan inilah yang akan membuat dampak. Kemarin saya kasih gambar ada tetesan air yang jatuh di air yang tenang. Riaknya itu mempengaruhi banyak orang. Bapak Ibu Saudara, kenapa Yesus itu the greatest of all times? Padahal pelayanannya cuma 3 tahun, Bapak Ibu Saudara. Pelayanan Yesus di dunia ini cuma 3 tahun. Ahli-ahli membuktikan pelayanan Yesus cuma 3 tahun. Pelayanan dia, dari pertama kali dia datang, dibaptis oleh Yohanes. Dan dia melakukan pelayanannya di Galilea dan di seluruh tanah Yudea. Total cuma 3 tahun. Tapi pelayanan dia berdampak luar biasa karena dia punya fokus, determinasi, dan punya yang semangat. Dan akhirnya dia rekrut murid-muridnya yang ada 12 itu. Dan akhirnya dari 12 murid-murid berkembang menjadi ratusan, menjadi ribuan. Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, pengikutnya hilang, semuanya hilang bahkan. Tapi ketika dia bangkit dan dia menyatakan kebangkitannya kepada murid-muridnya, pergerakan terjadi. Luar biasa. Tadinya bangsa Yahudi saat itu, pemerintah-pemerintah Romawi berusaha untuk meredam pemberontakan dan akhirnya bait Allah terbelah menjadi 2. Dampak pelayanan Yesus 3 tahun itu luar biasa. Sampai dengan saat ini. Tapi kita harus ingat Bapak Ibu Saudara. Pelayanan Yesus belum selesai. Karena Yesus nanti akan datang lagi untuk kedua kalinya. Nah, kita ini sebagai anak-anaknya, kita ini sebagai murid-murid Yesus, adalah intinya mempersiapkan generasi kita, anak cucu kita, untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Dan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ini, inilah yang akan benar-benar membawa kerajaan Tuhan turun atas dunia ini. Makanya di dalam dunia ini mau seberapa pintar kita, seberapa jago kita, seberapa apapun, pasti aja ada yang namanya ketidakadilan. Karena dunia ini, firman Tuhan berkata apa? Di dalam dunia ini kita akan terus mengalami penganiayaan. Tetapi Tuhan Yesus berkata, kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Sabar, tenang. Setiap kali kita mengalami tantangan, cobaan, ingat, hidup ini hanya sementara. Kita masih bertanding. Kerajaan itu belum full ada di dunia ini. Jadi kalau kita mau nyaman dengan dunia ini, percayalah, gak akan. Kita gak akan pernah nyaman di dunia ini. Tapi kita tahu bahwa bersama dengan Tuhan, kita memperoleh damai sejahtera. Damai sejahtera itu bicara bukan tidak ada badai, tapi badainya ada, tapi kita percaya kepada Tuhan. Badainya ada, tapi kita tahu di dalam kapal kita, Yesusnya nahkoda. Biarpun banyak hal-hal yang di luar dengan perhitungan kita, kita tahu bahwa Tuhan Yesuslah yang pegang kendali.
Bagian kita adalah tetap melayani. Bagian kita tetap melayani dalam keluarga, sebagai suami melayani, sebagai istri melayani, sebagai orang tua melayani, sebagai rekan sekerja melayani, sebagai keluarga melayani. Kemanapun kita pergi keluar, kita melayani. Mindset kita haruslah seperti itu. So, saya mau tutup dengan hal ini. Ingat, pelayanan kita. Kalau kita mau menjadi terbesar, hendaklah kita mau melayani. So, mari kita sama-sama menyingsingkan lengan baju. Kita sama-sama semangat. Nanti ini nonton Super Bowl nih, semangat nih ya. Ingat, pelayanan kita juga harus seperti itu. Bagi orang yang nggak suka Super Bowl, apa ya? Ininya, analoginya. Apa ya, semangatlah. Misalnya kalau ibu-ibu mau jalan-jalan, mau belanja. Wah, semangat kan? Nah gitu, pelayanan juga harus sama semangatnya dengan kita belanja. Misalnya. Ya karena itu. Mari kita lakukan ini karena kita mau mendapatkan mahkota yang abadi. Dapat sesuatu pagi hari ini Bapak Ibu Saudara? So hopefully ini bisa menjadi pengingat kita bahwa yang the greatest itu haruslah mau jadi yang melayani. Mau yang jadi greatest harus menjadi melayani. Hidup kita bukan naik tangga social climbing, enggak. Hidup kita semakin atas harusnya kita menjadi semakin bawah. Kalau kita sudah Tuhan percayakan sesuatu, mari kita layani. Bukan kita untuk mengejar lagi, naik lagi sampai kemana? Karena di atas langit masih ada langit, nggak akan habis begitu. Tapi marilah kita ke bawah, lihat bahwa masih banyak orang yang memerlukan bantuan kita. Mari kita setia dalam pelayanan Tuhan. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu terbatas dalam berkata-kata, tapi biarlah Roh-Mu saja Tuhan yang beracara dalam kehidupan kami. Kami mau menjadi yang terbesar Tuhan dengan kami melayani Engkau. Tuhan Yesus, Kau telah berikan contoh yang terbaik. Dalam pelayanan-Mu Tuhan di muka bumi ini Tuhan, Kau penuh determinasi, Kau punya fokus, dan Kau tidak berhenti. Meskipun upahnya adalah maut. Kau boleh tersiksa, naik ke dalam bukit Golgota, naik di kayu salib, dan Kau menderita untuk menyelamatkan dosa-dosa kami semua. Darah-Mu tercurah Tuhan, buat kami semua, bukan cuma supaya kami Tuhan diselamatkan, kami sudah terima itu, kami aminkan, yes, tapi kami juga Tuhan mau pakai itu sebagai kekuatan kami untuk memperoleh mahkota yang abadi Tuhan. Kami mau melayani orang-orang di sekitar kami. Kami mau ambil komitmen layani lagi keluarga kami, layani anak-anak kami, layani suami kami, istri kami, tempat kerja di mana kami berada, keluarga kami Tuhan. Kami mau melayani Engkau Tuhan. Karena kami tahu bahwa ada mahkota yang abadi. Kami tahu bahwa Yesus, Engkaulah the greatest of all time. Dan biarlah Engkau menjadi idola kami, panutan kami Tuhan. Dan kami mau menjalankan apa yang menjadi kehendak-Mu Yesus. Ini kami Tuhan, kami tahu kami punya pergumulan. Pagi hari ini kami mau angkat pergumulan kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami gak mampu. Tuhan, kami gak sanggup. Kami serahkan semua pergumulan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Angkat kami Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan inginkan. Ingatkan kita semua. Marilah kepadaku, semua yang letih sudah menanggung beban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Kami mau angkat tangan kami Tuhan. Kami terima kelegaan dari-Mu. Kami terima damai sejahtera dari-Mu. Kami terima hikmat-Mu. Kami terima sukacita-Mu. Kami terima kekuatan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur.